Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Saini dari kelas 6C Manajemen Pendidikan dengan NIM 131420073. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang materi fungsi manajemen pendidikan. Baik, langsung saja dimulai dari perencanaan atau planning. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan tujuan organisasi dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan menentukan strategi, kebijaksanaan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pentingnya rencana ini adalah untuk memberikan kejelasan ke arah kegiatan sehingga dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 9 manfaat perencanaan menurut Tuan Hani Handoko, Direktur Jenderal Bimas Hindu tahun 2012, halaman 19, yaitu yang pertama, manajemen bantuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, bantuan dalam masalah penyelesaian kristalisasi atau masalah utama. Yang ketiga, izinkan manajer untuk memahami gambaran keseluruhan. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat. Yang kelima, berikan cara memberi perintah untuk observasi. Yang keenam, memfasilitasi koordinasi antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, detail, dan lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedelapan, minimalkan pekerjaan yang tidak pasti dan hemat waktu, usaha, dan dana. Kemudian pengorganisasian. Menurut Georgi Erteri tahun 1986 di Direktur Jenderal Hindu Bimas tahun 2012, pengorganisasian adalah tindakan mencari hubungan perilaku yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan mendapatkan kepuasan pribadi dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa prinsip dalam organisasi antara lain yaitu yang pertama, organisasi harus profesional yaitu oleh pembagian unit kerja yang cocok untuk kebutuhan. Kemudian yang kedua, unit kerja harus menggambarkan pembagian kerja. Yang ketiga, organisasi harus mengatur transfer otoritas dan tanggung jawab. Yang keempat, organisasi harus mencerminkan kisaran kontrol. Yang kelima, organisasi harus mengandung persatuan komando. Kemudian yang keenam, organisasi harus fleksibel dan seimbang. Selanjutnya, pelaksanaan. Hal utama dalam proses manajemen adalah implementasi, karena fungsi implementasi ini menekankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Menurut Georgi Erteri tahun 2012 menunjukkan bahwa aktuasi adalah upaya untuk memindahkan anggota panitera sedemikian rupa sehingga mereka ingin dapat mencapai target perusahaan dan anggota target karena anggota juga ingin mencapai target itu. Dari pemahaman ini, implementasinya tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan perencanaan yang telah dibuat melalui berbagai arah dan motivasi yang diberikan kepada para anggotanya, sehingga setiap anggota dapat melakukan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar implementasi dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditentukan, menentukan dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien, cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Jerry, ada 3 bentuk pengawasan yang terlihat dari objek yang didiskusikan, yaitu yang pertama, supervisi akademik. Pengawasan ini berfokus pada hal-hal dalam pembelajaran di mana siswa sedang dalam proses belajar. Yang kedua, supervisi manajerial. Pengawasan ini berfokus pada pengamatan aspek administrasi untuk membantu tenaga pokok dan tenaga pendidikan di administrasi. Yang ketiga, supervisi lembaga. Pengawasan ini berfokus pada pengawasan aspek sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan dan nama sekolah yang baik seperti keberadaan UKS atau unit kesehatan sekolah, perpustakaan, laboratorium bahasa, komputer, dan lainnya.
Demikianlah penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.